Diminta hadirkan Jokowi di sidang Tom Lembong, Kejagung serahkan keputusan ke hakim. Nama Jokowi disinggung di persidangan korupsi Tom Lembong. Guys, kasus korupsi yang diduga dilakuin Tom Lembong itu sampai sekarang ternyata masih belum tuntas loh. Bahkan Jokowi itu sempat disinggung juga dan disarankan untuk dijadikan saksi di persidangan kasus korupsi tersebut. Saran ini disampaikan sama ahli hukum administrasi negara Universitas Atmajaya yaitu Wirawan Chandra. Menurutnya presiden waktu itu yaitu Jokowi perlu dijadiin saksi buat memvalidasi pernyataan kalau Tom Lembong itu cuma menjalankan perintah presiden. Presiden ke-7 Joko Widodo diusulkan dapat dihadirkan dalam sidang korupsi impor gula dengan terdakwa Tom Lembong. Usulan tersebut disampaikan saksi ahli hukum administrasi negara dari penuntut umum. Tom Lembong pun menyambut baik usulan tersebut untuk dapat dipertimbangkan. Saksi ahli dalam sidang dengan terdakwa Tom Lembong mengusulkan agar menghadirkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di persidangan. Pernyataan ahli hukum administrasi negara Universitas Atmajaya Wirawan Chandra tersebut untuk menjawab pertanyaan kuasa hukum Tom Lembong dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Presiden saat itu Pak, 2015-2016 Pak. Betul, ya baik. Kalau memang ada arahan presiden dan menteri melaksanakan tugas perintah arahan presiden, maka sebaiknya ada bukti bahwa memang presiden membuat arahan, apakah mungkin ada nota dinas dan seterusnya. Kalau tidak, sebaiknya presiden dihadirkan Pak untuk memberikan keterangan di sini bahwa memang dia memberikan arahan. Menurut Tom Lembong, usulan agar Presiden ke-7 Joko Widodo dihadirkan sebagai saksi menjadi yang paling menarik untuk dapat dipertimbangkan. Menarik buat saya ya tadi itu komentar saksi ahli hukum administrasi negara yang dihadirkan oleh penuntut ya supaya Presiden yang menjabat saat itu juga dihadirkan dalam persidangan ya untuk memberikan keterangan bahwa memang betul beliau memerintahkan untuk semua aparat ya semua instansi ya untuk ikut membantu mengatasi gejolak harga pangan yang terjadi saat itu, termasuk gejolak harga gula ya. Selain saksi ahli administrasi negara dalam pemeriksaan sidang hari ini, Majelis Hakim juga menghadirkan ahli dari pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP sebagai saksi. Nama Jokowi lagi begitu kan diseret soal bagaimana ya kasus Tom Lembong hari ini. Dan bahkan respon dari Kejagung bukan tidak mungkin ya saran dari ahli dari ahli begitu kan yang menghadirkan Jokowi ini akan ya bisa saja ini akan menjadi pertimbangan begitu. Saya kira bagus. Kenapa? Karena Tom Lembong bercerita ya di di pengadilan bahwa tidak mungkin ini semuanya ya dilakukan begitu saja, dilakukan sendiri tanpa ada perintah presiden. Semuanya apa yang dilakukan oleh koperasi dari dari koperasi dari TNI dan sebagainya itu merupakan menjalankan perintah dari presiden dan itu disampaikan langsung oleh Tom Lembong. Setiap kebijakan-kebijakannya tadi ditegaskan oleh Pak Tom bahwa dia laporkan kepada presiden pada waktu itu. Siapa pada waktu itu presidennya? Pak Jokowi. Pak Jokowi pada waktu itu sudah dilaporkan sama beliau. Dan baik itu secara formal maupun secara informal semua kegiatannya. Jadi clear pada waktu itu sudah ada koordinasi, ya. Nah, kaitan dengan tadi ahli dari Pak Muzakir kalian sudah dengar sendiri semua tentang bagaimana kerugian negara itu unsur pokok. Tidak ada kerugian negara, tidak ada kasus, ya. Dan sampai saat ini tidak ada bukti adanya kerugian negara secara real, ya. Audit investigatif tadi, ya, itu tidak ada. Bahkan kemarin kami sudah kasih tahu ke kawan-kawan media, kita punya bukti BPK yang sudah melakukan audit 2015-2016 pada waktu itu, dan tidak ada ditemukan kerugian negara. Jadi kalau ada nanti baru mau mencoba mencari orang sudah jadi tersangka, itu salah. Itu salah. Jadi ahli pidana sudah menjelaskan. Lalu tadi dari Pak Antoni, poinnya adalah ini penting nih, bahwa swasta harus dilibatkan dalam kondisi itu. Karena ternyata BUMN kita tidak mampu, jadi mau tidak mau harus melibatkan swasta dalam proses impor ini. Jelas tadi disampaikan. Lalu tadi tidak ada pelanggaran peraturan Menteri Perdagangan yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong, tidak ada yang dilanggar. Semua adalah kebijakan
diskresi kebutuhan pada waktu itu. Dan poin penting lagi, dan hari ini sudah resmi disampaikan oleh ahli, bahwa pada saat itu tidak ada surplus gula. Jadi informasi surplus gula ini harus dipertanyakan nih, dari mana informasi tersebut? Pak, itu statusnya apa? Saya kira terkait dengan perkara importasi gula kan sedang berproses kan di pengadilan. Itu baru keterangan. Nanti bagaimana fakta-faktanya kita tunggu, bagaimana pertimbangan-pertimbangan majelis hakim. Itulah yang menjadi fakta hukum yang harus kita dalami, kita kaji apakah ada pihak-pihak lain yang terkait soal itu ya. Ini kan hanya baru keterangan-keterangan yang disampaikan, tapi apakah itu menjadi fakta hukum? Kita belum pada kesimpulan itu ya. Kita tunggu bagaimana nanti proses keputusan dari majelis terkait soal ini ya. Terkait itu juga Pak, kan ini dari pihak terdakwa Tom Lembong ini juga meminta agar dihadirkan Presiden Jokowi sebagai saksi karena itu terkait dari pada saat kepemimpinan dia dari Jokowi sendiri, tanggapannya? Itu berpulang kepada bagaimana sikap dari majelis hakim ya, karena ini kan sudah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan, maka yang berwenang penuh terhadap jalannya proses persidangan itu ada di tangan majelis ya. Jaksa penuntut umum menjalankan penetapan ya, jaksa menjalankan putusan. Nah nanti bagaimana terkait soal itu ya kita serahkan bagaimana pertimbangan-pertimbangan majelis terkait ini dan apa yang menjadi perintah atau penetapan. Masa iya kalau sudah seperti ini, bukti-bukti dari Tom Lembong kalau hanya ada kerugian negara misalnya begitu kan ya, rugi dalam segi apa begitu, karena kabarnya triliunan begitu. Dan bahkan ini respon dari Kejagung ya, saran ahli hadirkan Jokowi di sidang Tom Lembong. Saya kira ini menarik begitu kan. Ini menarik, ayo kita lihat saja nanti begitu, apakah Jokowi akan diperiksa juga begitu kan ya, dimintai keterangan dan sebagainya. Kita tunggu saja begitu. Nah, dengan adanya seperti ini ya, masyarakat sudah terlalu lama menunggu begitu kan. Bukti Tom Lembong apa begitu ya. Dan bahkan tidak hanya itu begitu, ketika Tom Lembong dimintai keterangan begitu soal kenapa sampai sekarang masih menjadi isu-isu yang hangat begitu soal Tom Lembong ini begitu kan ya, bahwa apakah karena gara-gara Tom Lembong masuk ke tim Anies Baswedan? Itu secara politis orang mengatakan seperti itu lah. Kalau Tom Lembong dikriminalisasi? Kalau menurut saya enggak. tapi dianalisis oleh orang dikriminalisasi. Dikriminalisasi dalam arti gini, kalau saya kriminalisasi orang tidak melakukan sesuatu lalu dibuatkan peristiwa dia telah melakukan tindak kriminal, tindak pidana. Nah, kalau Tom Lembong itu tindak pidananya memang ada. Oke. Kalau politisasi iya, mungkin politisasi, bukan gimana. Karena begini, simple kok. Orang yang bisa didakwa korupsi itu asal cukup dua alat bukti. Satu, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Itu sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 sudah begini bunyi undang-undang. Korupsi itu memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Oke? Yang kedua, dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan. Yang ketiga, merugikan keuangan negara. Nah, kalau ini terpenuhi ya sudah korupsi. Dan menurut saya hasil ekspos jaksa kepada publik, Tom Lembong itu melakukan itu. Pertama, dia tidak memperkaya diri sendiri, tidak ada aliran dana ke dia, tetapi dia memperkaya orang lain, yaitu perusahaan yang diberi izin mengimpor gula. Keuntungannya banyak. Ya, pasti. Melanggar hukum, karena pada waktu itu ada larangan impor gula, kecuali dalam keadaan tertentu, dan harus ke BUMN yang mengimpor, yang ngurusin. Lalu yang ketiga, kerugian negaranya kalau udah dihitung. Misalnya soal pajak, perbedaan harga dari 13.000 ke 16.000 dan sebagainya. Jadi Tom Lembong itu tidak kriminalisasi, tapi menurut saya dipolitisasi. Karena apa? Menteri-menteri sesudah Tom Lembong melakukan hal yang sama. Sebentar, jadi menurut Bapak, Tom Lembong memang salah
Tom Lembong dalam sementara ini saya menganggap jaksa benar menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka. Oke, saya simpulkan ya Pak ya. Tom Lembong memang salah, tapi kenapa menteri lain tidak diperiksa? Ya, itu pertanyaannya. Menteri sesudah dia, harusnya kan nih Tom Lembong 2016. Harusnya nih mundur dari tahun 2024 kan. Yang Menteri Perdagangan 2024 siapa? Mungkin tidak ada 2024 karena udah ganti misalnya. Tapi ini Menteri tahun 2023 itu banyak melakukan hal yang sama nggak? Melakukan gitu? hal yang sama, Harus iya diperiksa. ada, sudah ada datanya. Itu udah ada datanya, sudah terpublikasi. Ini jauh lebih banyak dari Tom Lembong. Yang sebelum tahun 2003 juga sama, melakukan hal yang sama. Yang sebelum itu juga sama. Itu kan sesudah Tom Lembong itu ada Enggar, lalu ada Agus Parmanto, lalu ada Lutfi, lalu ada Zulkifli Hasan, semua melakukan hal yang sama dan ada angka perbandingannya dengan Tom Lembong. Mereka melakukan hal yang sama dengan jumlah yang lebih besar. Nah, ini menteri-menteri lain yang seharusnya lebih dulu, lebih dekat dengan peristiwanya, gitu ya. Peristiwa ini kan lebih dekat, bukan lebih dulu, tapi lebih dekat dengan keadaan sekarang. Kenapa tidak ini dulu lalu berjalan mundur? Jangan dari sini lalu mau melompat ke depan, itu orang menganggapnya itu politisasi. Karena itu orang berpikir bahwa ini politisasi. Ya. Sehingga orang mengatakan kriminalisasi. Maka saya tidak percaya kalau kriminalisasi. Kalau politisasi saya percaya. Kejaksaan Agung Kejagung merespons permintaan salah satu ahli dalam persidangan terdakwa Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang meminta agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dihadirkan dalam sidang kasus importasi gula di Kementerian Perdagangan Kemendak tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menegaskan bahwa kewenangan penuh terkait jalannya persidangan sepenuhnya berada di tangan majelis hakim. Itu berpulang kepada sikap majelis hakim. Karena ini sudah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan, maka yang berwenang penuh terhadap jalannya proses persidangan itu ada di tangan majelis hakim, kata Harli dalam keterangannya, Senin, tanggal 23 Juni tahun 2025, malam. Ia menjelaskan, Jaksa Penuntut Umum JPU hanya menjalankan apa yang sudah menjadi penetapan. JPU menjalankan penetapan, jaksa menjalankan putusan. Nanti bagaimana terkait dengan itu, ya kita serahkan bagaimana pertimbangan majelis, apa yang menjadi perintah atau penetapan, katanya. Sebelumnya, ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atmajaya Yogyakarta Wiryawan Chandra berpendapat bahwa Jokowi seharusnya dihadirkan dalam sidang kasus dugaan korupsi importasi gula. Wiryawan mengatakan, kehadiran Jokowi untuk membuat jelas soal pemberi tugas kegiatan importasi gula. Kalau memang ada arahan Presiden dan Menteri melaksanakan tugas, perintah arahan Presiden, maka sebaiknya ada bukti, bahwa memang Presiden membuat arahan, apakah mungkin ada nota dinas dan seterusnya. Kalau tidak, sebaiknya Presiden dihadirkan, Pak, untuk memberikan keterangan di sini bahwa memang dia memberikan arahan. Itu lebih clear, lebih objektif dan juga nanti akan jelas pertanggungjawabannya, katanya.